warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, tahun 2021. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan, kenikmatan, kesehatan seperti saat ini untuk melakukan aktivitas kita masing-masing. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kepada Andika sebagai ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum Ibu paparkan materi, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Asmiranda, Alifia Fatia, Aini Kolbia, Anissa Ramadhani, Alfi Khaira, Muhammad Alif, Amar Saputra Salam, Andika Dwi Putra, Azam Ramadan, Kevin Nail. Nah, oke, semuanya hadir ya. Nah, selain itu, Ibu akan menyampaikan aturan atau mekanisme yang akan kita sepakati sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang pertama itu, kalian harus berada di dalam kelas 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jangan ada yang terlambat ya, anak-anak. Nah, yang kedua, jika ada dari teman kalian yang sedang izin atau ada acara keluarga atau sakit, kalian bisa menulis surat dan bisa dititipkan kepada ketua kelas kalian, biar Ibu tahu bahwa kabar kalian sedang begini. Nah, yang ketiga, jika Ibu memberi kalian tugas, kalian harus mengumpulkannya tepat waktu ya, jangan ada yang terlambat. Mekanisme ini Ibu adakan untuk mengatur kedisiplinan kalian ya, anak-anak. Nah, sebelum Ibu paparkan materinya, adakah di antara kalian yang tahu materi apa yang akan dipelajari pada hari ini, anak-anak? Nah, betul yang dikatakan oleh Alfi, yaitu teks eksposisi. Manfaat dari mempelajari teks eksposisi ialah untuk memperluas pengetahuan tentang suatu hal, peristiwa, mengajak kalian agar dapat berpikir objektif, mengungkapkan pandangan, pendapat tentang suatu dengan argumen yang kuat dengan tujuan untuk meyakinkan agar kalian dapat memahaminya, memberi gambaran kepada kalian tentang opini dan fakta. Nah, untuk menemukan teks eksposisi sangatlah mudah ya anak-anak. Teks ini banyak muncul di kehidupan sehari-hari, misalnya saja seperti media digital, surat kabar, majalah, dan lain-lain sebagainya. Bagi kalian yang ingin mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang teks eksposisi ini, Ibu akan menjelaskan dengan lengkap tentang teks eksposisi, meliputi pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, jenis pola pengembangan, hingga contoh teks eksposisi beserta analisis teksnya ya, anak-anak. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk
teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada kalian tanpa bermaksud mempengaruhi. Hal ini membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandangan kalian masing-masing. Nah, dalam membuat teks eksposisi, biasanya ditujukan untuk membahas isu-isu yang ada di masyarakat, seperti contohnya COVID-19, isu tentang pendidikan, isu tentang ekonomi, dan sebagainya. Dengan ditulisnya teks eksposisi, maka kalian akan memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam menanggapi isu-isu hangat di tengah masyarakat ya anak-anak. Selain itu, teks eksposisi pada dasarnya memiliki bentuk seperti sebuah retorika, yang mana dapat digunakan untuk menjelaskan tentang uraian ilmu pengetahuan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan. Oleh karena itu, sebagian besar teks dalam buku pelajaran atau ensiklopedia pada konsepnya merupakan pengembangan dari teks eksposisi. Hal itu dapat dilihat melalui teks lainnya, seperti berita, esai, prosedur, bahkan juga laporan. Nah, selanjutnya unsur-unsur teks eksposisi. Setelah mengetahui pengertian teks eksposisi, selanjutnya kalian akan mendengarkan paparan dari Ibu mengenai tentang unsur-unsur teks eksposisi ya. Jadi, suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksposisi jika ada dua unsur utama, yaitu memiliki gagasan dan mengandung fakta. Berikut ini Ibu akan jelaskan teks eksposisi tersebut, diantaranya yaitu: yang pertama, memiliki gagasan. Unsur yang pertama dari teks eksposisi yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Banyak gagasan dalam teks eksposisi dapat mengajak kalian untuk ikut menanggapi masalah yang sedang dibahas oleh pembuat atau penulis teks tersebut. Nah, yang kedua itu mengandung fakta. Unsur kedua dari teks eksposisi adalah mengandung fakta yang sebenarnya. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan suatu fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pada akhirnya, fakta akan semakin membuat gagasan dari penulis menjadi lebih kuat, sehingga dapat menguatkan keyakinan kalian terhadap gagasan maupun masalah tertentu. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks eksposisi ya anak-anak. Setelah membahas tentang pengertian teks eksposisi dan unsur-unsur teks eksposisi, maka pembahasan yang akan Ibu lanjutkan ialah mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Ada beberapa. Yang pertama itu memberikan informasi atau pengetahuan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teks eksposisi bukanlah teks fiksi, tetapi berisi tentang teks non-fiksi. Oleh sebab itu, teks eksposisi umumnya akan berisi tentang informasi atau pengetahuan. Informasi yang didapatkan dari teks eksposisi bisa menambahkan wawasan kita ya anak-anak dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang baku. Nah, ini perlu diperhatikan ya, dikarenakan termasuk teks non-fiksi dan isinya berupa informasi atau pengetahuan. Maka penulisan teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku. Dalam hal ini, bahasa baku yang dimaksud seperti kata-kata yang sesuai dengan KBBI, kalimat yang sesuai dengan PUED, dan sebagainya. Yang ketiga itu berisi tentang sebuah fakta. Teks eksposisi berisi tentang sebuah fakta yang biasanya didukung dengan data-data yang akurat sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh sebab itu, ketika ingin membuat atau menulis teks eksposisi yang baik, diperlukan mencari sumber-sumber data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan ya, anak-anak. Nah, yang keempat itu format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Ciri teks eksposisi berikutnya adalah format penulisannya yang singkat, jelas, dan padat. Dengan format penulisan seperti itu, maka pembaca akan mudah menerima informasi atau pengetahuan yang ada di dalam teks eksposisi. Nah, ciri-ciri yang kelima itu bersifat objektif dan tidak memihak. Ciri-ciri terakhir dari teks eksposisi adalah teks eksposisi harus bersifat objektif dan tidak memihak salah satu pihak atau beberapa kepentingan saja. Jadi, bagi kalian yang ingin membuat teks eksposisi harus bisa memastikan kalau setiap menulis teks eksposisi itu berdasarkan fakta ya, anak-anak. Nah, selanjutnya struktur teks eksposisi ya, anak-anak. Yang pertama itu tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut sebagai pernyataan pendapat. Sebelum memulai menulis teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan dari teks eksposisi itu terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, yang kedua itu rangkaian umum. Bagian kedua dari struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Jadi, tak heran apabila di bagian ini kalian akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan atau tesis yang dijelaskan sebelumnya. Bagian yang ketiga itu penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Nah, yang selanjutnya itu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Setelah mengetahui pengertian teks eksposisi, unsur-unsur, ciri-ciri, hingga struktur dari teks eksposisi, kalian akan diajak untuk memahami lebih dalam tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi ini ya, anak-anak. Seperti pada teks yang lain, kaidah kebahasaan bisa disebut juga sebagai gaya bahasa khas dari sebuah teks, sehingga dapat membedakannya dengan teks yang lain. Berikut ini adalah beberapa kaidah kebahasaan yang akan Ibu paparkan ya. Di antaranya itu yang pertama ada kata-kata teknis. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang akan dibahas. Misalnya saja seperti sektor kehutanan, penebangan liar, hutan lindung, kehutanan masyarakat, ekowisata, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata yang menjelaskan dengan hubungan argumentasi. Misalnya saja seperti jika, karena, sebab, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, bagian yang ketiga, kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Teks eksposisi biasanya memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah yang menyatakan keterangan waktu. Tidak hanya itu, teks eksposisi biasanya juga menggunakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Sebagai contoh, akhirnya,
Namun, sebelum itu, kemudian sebaliknya berbeda halnya. Nah, yang keempat, kata kerja mental. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa. Misalnya seperti menyimpulkan, memperkirakan, mengharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menyedihkan, menduga, mengasumsiasikan, menjelaskan, dan lain sebagainya. Yang kelima itu menggunakan kata-kata rujukan. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang. Misalnya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, yang keenam, kata-kata persuasif. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata-kata persuasif untuk mengajak atau mempengaruhi lawan tutur kalian. Kata yang biasanya digunakan untuk melakukan persuasif yaitu seperti contohnya itu seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, harus, dan lain-lain. Nah, pada bagian ketujuh itu kata-kata denotatif. Teks eksposisi juga banyak memakai kata-kata denotatif untuk menjelaskan sesuai agar lebih jelas. Denotatif sendiri bisa dipahami sebagai kata yang memiliki makna sebenarnya. Kata denotatif adalah kata yang belum mengalami perubahan maupun penambahan makna. Nah, selain itu, adapun jenis-jenis teks eksposisi yang akan Ibu paparkan ya anak-anak. Belum lengkap sih rasanya kalau sudah membahas pengertian teks eksposisi, tetapi tidak membahas jenis-jenis teks eksposisi. Pada dasarnya, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Namun, teks eksposisi sendiri memiliki 6 jenis. Tentu, setiap memiliki tujuannya sendiri. Oleh karena itu, untuk lebih mendalami teks eksposisi, berikut ini Ibu akan jelaskan 6 jenis teks eksposisi beserta penjelasannya ya anak-anak. Di antaranya itu yang pertama, eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi merupakan teks eksposisi yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Yang kedua itu eksposisi proses. Teks eksposisi proses sebenarnya adalah teks yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lain. Teks jenis ini biasanya menjelaskan kesamaan atau kemiripan sifat dari suatu topik yang dibahas. Nah, yang keempat, eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan bisa juga dipahami sebagai teks yang memuat beberapa hal pertentangan dari hal yang satu dengan hal yang lainnya. Yang kelima itu eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan merupakan teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Nah, yang keenam atau yang terakhir, eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah teks yang memuat ide dan gagasan utama untuk dibandingkan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Nah, itulah tadi penjelasannya ya anak-anak. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang teks eksposisi, dimulai dari pengertian, unsur, ciri-ciri, strukturnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kepada anak-anak yang ada di dalam kelas, apakah ada yang ingin ditanyakan atau bertanya tentang mengenai teks eksposisi tadi yang telah Ibu paparkan ya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan anak-anak, Ibu akan menjawabnya. Nah, baik, jika kalian sudah paham mengenai materi ini, Ibu akan memberikan tugas ya, anak-anak. Nah, jadi tugas berikutnya itu ialah kalian harus membuat satu teks eksposisi beserta atau lengkap dengan strukturnya ya, pengumpulannya,
dikumpulkan minggu depan sesuai dengan jam pembelajaran Ibu. Oke, baik anak-anak. Nah, itulah tadi materi tentang teks eksposisi ya anak-anak. Dengan kesimpulan, teks eksposisi adalah bagian yang berisikan tanggapan atau penegasan kembali dari argumentasi yang telah disampaikan. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan kalian bisa bertambah ya anak-anak. Maka dari itu pelajarilah, jangan disimpan saja bukunya ketika sudah dicatat lalu disimpan di meja belajar. Dipelajari ya anak-anak. Nah, ingat kata-kata ini ya anak-anak. Jika kalian tidak mengejar apa yang kalian inginkan, maka kalian tidak akan mendapatkannya. Jika kalian tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kalian tidak melangkah maju, kalian akan tetap berada di tempat yang sama. Ingat, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kalian adalah dengan menciptakannya. Sebelum Ibu tutup hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk baca doa sebelum pulang ya anak-anak. Baik, Ibu tutup. Jika ada kesalahan yang disengaja dari Ibu minta maaf ya anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.